Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu hampir semuanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian, sebentar. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi, di mana ada produksi, orang yang memproduksi barang, dan ini ada distribusi, dan ini ada konsumsi. Nah, ini adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada dasarnya, kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contoh dari kegiatan produksi adalah ketika pengusaha mebel merubah kayu bisa menjadi kursi atau meja dan lain-lain, maka pengusaha mebel tersebut sedang melakukan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Proses pada kegiatan produksi dapat ditujukan pada diagram berikut. Ada input barang mentah atau barang setengah jadi. Kemudian kegiatan produksi, kemudian output barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Kita ambil contoh dari pertanian. Pertanian ada padi, jagung, kacang bisa, dan lain-lain. Kalau kita ambil contoh dari perkebunan, mungkin ada teh, tembakau, kopi, dan lainnya. Untuk yang kedua adalah barang setengah jadi. Untuk barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan, namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Ini adalah barang setengah jadi. Contoh dari barang setengah jadi sendiri adalah mungkin kita ambil contoh dari benang. Benang bisa diolah lagi menjadi kain. Nah, kain tersebut masih bisa diolah lagi menjadi pakaian. Itu barang setengah jadi. Untuk yang barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen atau untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya ada bantal, karpet, selimut, baju, dan lain. Bisa kita ambil contoh celana bisa, baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Itu adalah barang jadi yang langsung bisa dinikmati oleh konsumen, yang langsung bisa dipakai gitu. Itu adalah barang jadi. Berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya, kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bidang usaha ekstraktif, bidang usaha agraris, bidang usaha industri, dan bidang usaha perdagangan. Untuk yang bidang usaha ekstraktif, bidang usaha ekstraktif itu adalah kegiatan produksi yang bergerak
di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam. Contohnya ada penambangan, terus penangkapan hasil laut, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah bidang usaha agraris. Untuk yang bidang usaha agraris ini merupakan kegiatan produksi yang dilakukan pengolahan lahan, baik untuk perkebunan atau pertanian. Jadi bidang usaha agraris ini adalah pengolahan lahan. Untuk yang ketiga adalah bidang usaha industri. Untuk bidang usaha industri sendiri adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Misalnya seperti tadi, ada benang diubah menjadi kain, kain diubah menjadi pakaian. Untuk yang keempat adalah bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan merupakan kegiatan. Bidang usaha perdagangan ini adalah merupakan kegiatan produksi yang berusaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa dengan menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya yaitu ada warung di sekitar rumah kita, ada warung kecil itu, ada toko kelontong juga bisa. Itu adalah contoh dari bidang usaha perdagangan. Untuk yang kedua adalah bidang usaha industri. Maksud saya kegiatan industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Nah, di dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi ini sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut distributor. Kegiatan distribusi ini bukanlah kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan. Misalnya ada pengepakan, terus pengangkutan barang, terus penjualan ke pedagang grosir, itu pembelian dari konsumen dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan ini bisa memiliki banyak rantai penghubung, sehingga akhirnya barang yang dibutuhkan dapat tiba di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk dapat digunakan oleh konsumen. Untuk yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan barang ekonomi. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai gunanya akan habis atau berkurang ketika digunakan. Ini adalah ciri-ciri barang konsumsi. Ada 3, barang konsumsi merupakan barang ekonomi, barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, nilai gunanya akan habis atau berkurang ketika digunakan. Kategori pembagian barang konsumsi ada 3, yaitu yang pertama ada barang bebas, barang ekonomi, dan barang elit. Untuk yang barang bebas itu barang yang kita dapatkan itu dengan cara gratis tanpa kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang bebas tersebut. Misalkan contohnya udara,
atau oksigen, dan barang yang tersedia di alam ini tanpa kita mengeluarkan uang untuk membelinya. Itu adalah barang bebas. Untuk yang kedua adalah barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang membutuhkan perjuangan untuk membelinya atau mendapatkannya, bisa dengan uang dan lain-lain. Untuk yang barang elit itu merupakan barang yang ketika ada banyak justru malah menimbulkan bencana. Contohnya air dan api. Air ketika ada banyak menimbulkan banjir. Nah, itu adalah bencana bagi kita. Dan api ketika ada banyak itu mengakibatkan kebakaran. Itu juga bencana buat kita. Untuk yang selanjutnya, pelaku ekonomi dan perannya. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik itu perorangan maupun organisasi pemerintah atau swasta. Adapun beberapa pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, perusahaan atau produsen, lembaga keuangan. Yang keempat, pemerintah. Dan kelima, masyarakat luar negeri. Untuk yang pertama, kita bahas yang rumah tangga keluarga atau konsumen. Adalah pelaku ekonomi yang lingkupnya kecil, baik itu individu maupun kelompok, dari yang terdiri dari bapak, ibu, nenek, kakek, adik, kakak, tante, dan lainnya. Itu adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, beberapa kegiatan pokok dari rumah tangga tersebut adalah ada yang pertama, memperoleh penghasilan dari perusahaan atau produsen berupa gaji, upah, bunga, laba, dan sewa. Yang kedua, memperoleh penghasilan dari lembaga keuangan dalam bentuk bunga atas simpanan mereka. Yang ketiga, membelanjakan pendapatan mereka di pasar barang. Yang keempat, menabung sebagian dari pendapatan mereka pada lembaga keuangan. Yang kelima, membayarkan pajak pada pemerintah, melakukan transaksi pembelian di pasar uang karena membutuhkan uang tunai untuk berbelanja di kemudian hari. Maksud saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah kegiatan pokok dari rumah tangga konsumen. Untuk yang kedua adalah perusahaan atau produsen. Adalah semua bentuk usaha yang menjalankan bisnis dan sifatnya tetap dan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, serta didirikan, beroperasi, dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Nah, ada beberapa kegiatan kelompok perusahaan atau produsen. Yang pertama, menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa, serta berperan sebagai pemasok di pasar barang atau jasa. Nah, dan untuk yang kedua memanfaatkan sebagai faktor-faktor yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk memenuhi proses produksi. Membayarkan pajak kepada pemerintah atas penjualan barang yang dihasilkannya, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, ada beberapa kegiatan kelompok lembaga keuangan. Yang pertama, menghimpun dana dari berbagai pihak, baik rumah tangga, konsumen, maupun perusahaan. Yang kedua, menyediakan kredit modal usaha, baik perusahaan atau produsen, untuk meningkatkan kinerja produksi mereka.
Yang ketiga, menyediakan uang giral untuk kegiatan transaksi keuangan. Itu adalah kegiatan pokok lembaga keuangan. Untuk selanjutnya, ada pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam perekonomian, di mana tugasnya adalah mengatur dan mengendalikan perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk kemakmuran warga negaranya. Itu adalah pengertian dari pemerintah. Nah, ada beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang pertama, membantu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, membantu kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan laju inflasi. Menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Belanja segala kebutuhan pemerintah di mana dananya berasal dari pendapatan negara. Melakukan pinjaman dari luar negeri untuk membantu pembiayaan pembangunan dalam negeri. Menyewa tenaga kerja ahli untuk membantu berbagai tugas dan pekerjaan pemerintah. Menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Untuk yang kelima adalah masyarakat luar negeri. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, hal ini mengakibatkan masing-masing negara memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda pula. Perbedaan sumber daya tersebut mengakibatkan setiap negara memiliki ketergantungan pada negara lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itulah sebabnya setiap negara di dunia melakukan perdagangan luar negeri. Nah, ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain. Yang kedua, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing negara. Menjadi media penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Melakukan investasi dengan menyediakan kredit untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta di dalam negeri dan lain-lain. Nah, itu adalah pengertian dari masyarakat luar negeri. Nah, itu tadi adalah dari beberapa kegiatan ekonomi dan peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, mungkin itu saja dari Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.